Siap, emang langsung aku atau tidak ada? Enggak, nanti kita ini Oke, baru ngobrol-ngobrol dulu sambil tadi nunggu Akang. Nah, siap. sekarang kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, selamat malam semuanya, selamat malam minggu. Balik lagi nih di salah satu acara di GDSC Widya Tama ini. Nah, kalau kemarin kita udah sempat ngadain acara soft skill, sekarang kita ngadain acara Tech Talk yang pertama dengan tema Introduction to Tech Trend in 2023 and 2024. Nah, seperti yang kita tahu kan tadi juga udah sempat disinggung kalau misalnya dunia IT ini luas banget dan nggak mungkin satu pekerjaan itu bisa sama satu orang doang tuh sebenarnya nggak bisa. Bahkan dalam suatu proyekan itu harus ada beberapa orang di dalamnya gitu. Nah, kita di sini pengen ngasih tahu teman-teman soal role-role yang ada di dunia IT ini gitu. Seperti misalnya yang teman-teman tahu kan pasti ada software engineer misalnya. Bagian mana? Bagian front end, bagian back end, atau bahkan keduanya full stack engineer. Nah, sebenarnya di balik itu bakal banyak lagi role-role lainnya. Bakal ada cloud engineer, terus ada teknisinya juga dalam bidang hardware kan itu juga diperlukan. Nah, di sini kita mengundang Kang Esa Firman sebagai speakernya buat ngenalin soal tech trend ini. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung aja ya dengerin pematerian dari Kang Esa. Kang Esa udah siap ya? Siap, siap. Oke, mangga Kang Esa dipersilahkan. Oke, thank you Rifa. Aku coba share screen dulu ya. Wait, presenter view. Oke, kelihatan ya? Sip, kelihatan ya? Jelas. Tidak, Kang. Jelas. Oke. Mantap. Oke, Oke, kita mulai aja. Pertama-tama terima kasih GDSC Widya Tama yang sudah ngasih tempat. Terima kasih juga teman-teman yang udah mau nonton di weekend ini. Ini rata-rata mahasiswa atau gimana nih? Kayaknya mahasiswa ya, oke. Karena ya, tapi tetap aja, maksudnya weekend tetap pasti jamnya atau harinya main ya. Jadi tadi sedikit cerita aja, tadi saya asalnya mau pergi ke Bebek Kaleo, terus saya baru inget, oh ya saya ada sesi untuk ngasih talk. Jadinya pakai GoFood, terus makannya cepet-cepet tadi. Jadi sekarang masih agak kepedesan, masih keringetan. Jadi tema presentasi kita atau tema hari ini ya introduction to tech trends in 2023 or 2024. Tapi nanti isinya sendiri lebih ke kayak pengenalan profesinya atau sekedar kayak introductory tentang atau overview tentang profesi-profesi yang udah ada di sana ya. Jadi semua profesi ini sebenarnya yang lagi ngetrend sebenarnya. Jadi saya tidak perlu bilang lagi ya. Wait. Next nih. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, mau pengenalan dulu. Jadi saya Esa Firman, sekarang sudah mungkin sekarang di tahun 11 sebagai software engineer ya. Untuk saat ini tidak berafiliasi ke company manapun, alias sekarang pengacara, pengangguran banyak acara. Tapi sekarang masih juga sibuk di komunitas, walaupun kebanyakannya AFK ya, cuma ya masih ngurus-ngurusin aja di GDG Bandung, di Android Developer Bandung juga masih ada,
Terus kalau lihat tadi di headernya mungkin nggak ada ya tadi. Cuma sekarang juga lagi coba hal lain sebenarnya. Hal lain ini mungkin gimana caranya untuk self-employed atau hal-hal lain yang mungkin belum pernah dicoba sebelumnya ya. Kalau yang mau kepo mungkin bisa langsung ke personal website saya juga ada di nolambda.stream atau LinkedIn-nya juga ada di sini atau masuk aja LinkedIn terus search Esa Firman. Terus karena tadi saya juga kan sekarang lagi lumayan niatnya mau aktif lagi di OSS atau Open Source Software. Kalau ada yang mau connect di GitHub langsung aja username-nya Esa Firm. Seperti itu. Oh ya, tadi ya background-nya sebenarnya 11 tahun ke-11 itu banyaknya di sebagai kerjaannya sebagai related to mobile app development. Jadi of course nanti yang paling saya relate sebenarnya itu, yang paling saya tahu knowledge-nya tentang itu. Oke, masuk ke agenda. Jadi di hari ini kita nanti mau bahas tentang gimana sebenarnya profesi itu seperti apa gitu ya, terus juga evolusi dari profesinya atau trennya seperti apa. Terus nanti nextnya juga kita bakal bahas tentang required skills and tools-nya, apa aja sih top skills yang dibutuhkan dan apa aja common tools yang biasa dipakai. Tentunya nggak akan cover semuanya karena overview doang, waktunya sangat terbatas. Dan gimana juga sebenarnya roadmap untuk achieve expertise di field atau profesi tersebut. Ini juga sama, aku nggak akan explain sebenarnya. Jadi bakal itu cuma ngasih link doang untuk roadmapnya kalau ada yang minat, karena limit di waktu juga. Tapi nanti ada sesi Q&A, jadi kalau kalian penasaran banget, nanti tinggal ditanya aja di sesi Q&A. Oke, profesi-profesinya apa aja? Ini yang udah ada di tadi di landing page tadi ya. Jadi ada game developer, UI UX designer, cloud engineer, front end engineer, mobile app engineer. Ini saya short dari yang paling saya tidak tahu, yang paling saya tidak bisa relate sebenarnya, sampai yang paling saya tahu gitu ya. Jadi game developer yang paling saya tidak tahu, mobile app engineer yang paling saya tahu, seperti itu. Oke, kita langsung mulai aja dari yang pertama. Game developer, oke ya. Jadi kita coba dulu dari apa sebenarnya profesi game developer itu. Game developer ya orang yang ngebuat, ngedesain sama ngeproduksi si video games tersebut ya. Jadi ini orang-orang yang responsible dari desain, ngedevelop mekaniknya, terus ngeimplementasi desain dan mekanik tadi sampai ke yang visual dan audionya. Ini kuncinya developer ya, jadi nggak cuma engineer doang. Tentunya kalau yang mungkin engineer-nya bakal fokusnya di implementasinya dan game desainnya biasanya. Tapi kalau developer semuanya mencakup ya. Tapi kita mau fokus di yang technical-nya. Nah, apa aja responsibility-nya biasanya sebagai game dev. Jadi yang pertama ya ngekonsep dulu sama ngedesain si game fitur dan mekaniknya ya. Nanti kita bahas juga trennya mungkin. Terus write and debugging game code udah pasti, integrating game assets, karakter, environment, sound effect, terus mungkin ada video juga butuh, terus testing fixing bug udah pasti, dan yang nggak kalah pentingnya iterating on games based on player feedback and market trends ya. Jadi harus game itu sama kayak aplikasi yang mungkin scope-nya bakal limited di mekaniknya ya, tapi untuk kayak kontennya sendiri itu nyesuaiin sama player feedback sama market trends gitu ya, iterasinya untuk game sendiri. Makanya sekarang di game-game yang sekarang mungkin ada kayak kolaborasi yaitu untuk iterasi terus-menerus kan ya. Nah, game dev juga sebenarnya terbagi jadi dua. Ini mirip-mirip sama web programming. Jadi ada yang ngurusin kliennya, ada yang ngurusin servernya. Tentunya kalau yang gamenya full offline, tentunya tidak ada si servernya ya. Cuma untuk game-game online yang sekarang ya, yang banyak banget sekarang, khususnya di mobile game kan udah banyak banget. Server itu dibutuhkan juga. Dan biasanya
ini beda expertise karena ya emang apa namanya lumayan kompleks banget, bukan lumayan sama banget kontradiktif ya, kompleks banget sih both of client and servernya gitu. Nah ini aku coba pakai Google Trends untuk mengetahui trennya ya sebenarnya si game developer ini. Tapi di sini sayangnya aku tadi baru tahu ternyata bisa search topik. Kalau ini trend search termnya ya, jadi berdasarkan keywordnya. Jadi mungkin tidak terlalu akurat. Dan di sini juga sebenarnya aku cuma pengen show trendnya doang, yang si game developernya doang. Tapi kalau tidak ada komparasinya terasa kurang mantap. Jadi aku pakai komparasi VB6 Visual Basic, yaitu yang teknologi yang sangat-sangat terkenal, tapi dari pembuatnya pun si Microsoft pun sudah declare VB Visual Basic itu sebagai legacy ya, atau sudah tidak ada development lagi di sana sejak 2008. Dan di sini juga ada satu lagi yang membuatnya kurang akurat. Kalau lihat di sini nih ada garis vertical. Di situ tuh ada kayak kalibrasi trendsnya dari Google-nya. Jadi sebelum itu tuh kayak agak-agak datanya mungkin kurang valid ya. Aku juga nggak tahu kenapa. Tapi kita bisa lihat di sini dari simple chart ini bahwa game developer trennya naik terus, apalagi setelah kalibrasi si game developer itu sebenarnya di atas ya, lebih populer atau lebih banyak di search dari VB6 sekalipun. Kalau tren lainnya sebagai game sudah pasti ya, udah mungkin kalau dari dulu ada istilahnya gamer itu biasanya kan antara anak-anak atau remaja, nanti pas adult itu biasanya dikit tuh yang main game. Jadi ada orang yang nemu orang yang hobinya main game tuh jarang biasanya, dan biasanya ya udah. Kalau sekarang ya udah kayak norm, semuanya di HP install Mobile Legends sama FF mungkin ya. Oh, kalau FF bocil FF. Mungkin PUBG mungkin aku juga kurang tahu, tapi Mobile Legends mungkin ada, Molen. Terus mungkin komparasi lagi dari dulu sampai sekarang, kalau dulu tuh studio besar punya game engine-nya sendiri, punya framework-nya sendiri. Jadi game engine itu seperti framework atau buat dari scratch. Kalau sekarang itu udah ada company atau organisasi yang fokus ngebuat game engine ya, si framework untuk atau set of tools untuk ngebuat gamenya sendiri, kayak Unity ataupun Godot Engine yang gratis ataupun Unreal Engine seperti itu ya. Jadi perbedaannya jauh banget, dan ya makin sini ya makin kompleks dan makin canggih lah ya. Top skills-nya apa aja? Yang pertama ya pasti game design-nya. Jadi mekanik bakal berubah terus, kayak ngekonsep. Mungkin pas awal-awal ada mobile, ada HP Android atau smartphone, Angry Bird paling ini, sekarang ya udah beda, udah antara tadi Molen ataupun kalau Wibu mungkin Genshin banyaknya. Terus top skills yang kedua ya pastinya untuk menguasai proficiency di game engine-nya sendiri ya, karena tadi si set of si framework itu ya kayak pilihan hidup kita dan itu biasanya cocok-cocokan. Jadi kalau misalnya mau develop game apa, game engine mana yang lebih cocok gitu ya, dan masing-masing game engine itu berbeda-beda gitu cara makainya ya, walaupun ya sama aja bakal ada kayak binding si environment dan game asset, terus ada codingnya juga. Tapi tentunya kayak programming language-nya berbeda, interface-nya berbeda, dan lain-lainnya. Terus common tools-nya apa aja? Ini yang aku tahu doang. Karena tadi ini yang paling aku nggak tahu. Yang pertama ada Unity, ini most popular game engine ya untuk sekarang. Dia ada hobi, maksudnya hobi itu kita bisa free, tapi kita nggak bisa nge-commercialin itu. Jadi kalau buat game-game kita cuma pengen hobi doang, bisa, itu tidak menghasilkan uang ya. Tapi kalau kita mau ngejual game itu atau mengkomersialkan game itu, kita harus bayar license juga ke Unity kayak gitu ya. Terus yang kedua ya paling aku taunya ada Blender sebagai si modeling dan animation software. Jadi untuk kayak aset-aset, kalau 3D di situ sih, kalau 2D bukan di situ udah pastinya. Tapi ya itu
common tools-nya untuk game developer, ya aku tahu seperti itu. Nah, ini sebelum masuk ke roadmaps, sebenarnya aku mau ngomong dulu sebelum masuk ke roadmaps. Jadi ada kayak apa ya? Sebenarnya kayak tips dan some of it is a tips and some of it I think it's more like a prerequisite ya. Jadi kayak ini sangat obvious dan jangan diulang-ulang di setiap roadmap karena ini harus ada dulu sebelum yang lainnya mungkin. Jadi ya tips-tips yang pertama adalah sebelum mau masuk di profesional manapun ya kalian harus learn to communicate ya. Belajar untuk komunikasi karena di apapun pasti ada yang namanya kolaborasi ataupun ada yang namanya interpersonal engagement ya nantinya. Misalkan kalau kalian kerja di tim, udah pasti ada komunikasi, ataupun kalian saat belajar, kalian pasti mungkin minta bantuan ke komunitas, ada komunikasi. Kalian tadi mau, misalnya kalian jadi solo engineer di game, buat game sendiri, nanti di marketingnya pun butuh skill komunikasi, jadi itu penting banget. Terus yang kedua adalah prepare your glossary, jadi kamus istilah-istilah, karena misalnya di profesi-profesi ini banyak banget istilah-istilah asing yang mungkin kalian belum tahu atau kalian ya bisa juga Google aja langsung. Terus yang ketiga mungkin ini yang sangat-sangat relate dengan zaman sekarang, udah ada LLM atau contohnya kayak ChatGPT yang bisa bantu kalian kayak achieve kalian lebih cepat. Jadi kalau ada apapun mungkin tanya dulu ke ChatGPT, baru nextnya misalkan kalau udah mentok banget ask for another people help. Kalau udah mentok banget ya tadi ya di komunitas ataupun peers atau mentor mungkin kalau kalian punya mentor. Terus yang kelima yang ini udah paling obvious, kalau di tech udah pasti harus belajar terus. Jadi ya yang aku omongin hari ini mungkin 6 bulan ke depan sudah ada yang obsolete mungkin kita tidak tahu. That's why kita harus terus belajar. And then yang namanya roadmap pasti kayak structured banget. Roadmap biasanya punya semua knowledge atau skills yang dibutuhkan untuk suatu profesi. Tapi itu bukan berarti kalian harus tahu semuanya untuk mencapai goal kalian. Misalkan kalau dari game developer kita goalnya cuma pengen buat game simple, kalian nggak perlu tahu knowledge 1-6 kan. Bisa aja kalian cuma butuh knowledge 1, 2, dan 5 untuk mencapai goalnya. Jadi ini kalau aku namainnya ini kayak on demand learning. Jadi kalian tentuin goalnya dulu, baru kalian nanti lihat roadmap dan kalian lihat kalau mau ini berarti kita harus tahu apa aja. Atau ya sambil jalan aja, pokoknya mau buat apa dulu, kayak project based learning ya jadinya ya. Tapi ya tentunya ini bakal berbeda-beda tiap orangnya. Mungkin ada yang lebih pede, pengen tahu semuanya dulu, itu kembali lagi ke kalian. Kayak gitu. Untuk roadmapnya sendiri ada satu website yang namanya roadmap.sh. Nah ini kayak udah kelihatan ya di sini ada chart-chart yang sangat kompleksnya. Tadi kalau kita lihat di sini, wah ini terlalu kecil sih. Tapi ya itu kayak client side itu ada game mathematics-nya. Terus nanti untuk programming language pilihannya apa aja nih? Ada C#, ada Assembly, ada Python, ada Rust. Tentunya nggak harus dipelajari semuanya, pilih salah satu aja. Nah makanya kalian mau tahu apa yang dipelajarinya gimana kan lebih gampang kalau kalian tahu goals-nya dulu. Let's say mau buat game simple, oh ternyata ini lebih mudah digunakan di Unity. Kalau di Unity pakai programming language ternyata C#. Oke, terus ya udah, tinggal kalian belajar Unity dulu, terus sebelum belajar Unity berarti belajar C# dulu atau barengan aja paralel seperti itu. Oke. Ini nanti kalian nanti mungkin bisa di-share sama tim GDSC. Nanti aku juga share di personal website aku. Biasanya kalau aku tahu atau apa aku share di situ. Kita langsung next aja karena waktunya juga terbatas. Next ada UI UX designer. Jadi kalau UI UX designer ini profesi yang membuat user interface yang indah ya. Tapi nggak cuma indah tapi juga functional. Jadi part of UI-nya tadi gimana caranya ngebuat visual atau desain sistem atau apapun itu yang indah. Dan di sisi UX-nya gimana caranya si UI ini fungsinya
bener-bener apa ya namanya, user friendly mungkin istilah yang paling ininya. Tapi ya mungkin kalau dari segi bisnis ya mungkin yang paling cuan mungkin ya, karena UX ini dulu kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu dipikirkan gitu ya. Tapi setelah company tahu bahwa mengganti cuma kita nggak rearrange kayak buttonnya di atas atau di bawah, di kanan di kiri, bisa menghasilkan output yang berbeda, dalam artian menghasilkan apa profit yang berbeda. UX ini makin diminati, dan mungkin yang sekarang yang paling trendinya adalah UX-nya kebanding UI-nya ya, karena UI sekarang gampang lebih ke simple kan UI-nya, walaupun tetap indah gitu ya. Tapi kalau UX itu mungkin lebih sulit ya, karena ini ada research-nya di dalamnya biasanya. Oke, untuk key responsibility-nya ya tadi, ya ini user research to understand their needs and preference. Jadi orang pasti punya kebutuhannya dan preferensinya masing-masing. Misalkan kayak lock screen di tablet aja nggak dibuat di tengah layar, tapi di kiri dan kanan karena lebih dekat sama jari. Itu termasuk UX. Itu ada research-nya pastinya. Yang kedua nggak kalah penting UI. Manusia suka yang indah-indah, jadi visually harus appealing dan intuitif. Collaborate with developers, makanya ini penting untuk komunikasi. Pasti nanti kalian closely work with developers ya, atau dengan software engineer, karena nanti dia yang bakal implementasi. Dan juga nanti kita sebagai UI UX designer harus menganalisa dan mengoptimize user flow untuk nge-enhance user experience-nya sendiri. Oke. Nah ini untuk tren, nah ini mungkin di sini mulai agak-agak ini, karena tadi pakai search term ya, tapi tadi kalau aku pakai topik user interface design, itu trennya sangat-sangat di atas VB6. Tapi kalau di sini juga nggak apa-apa, kelihatan di sini juga dari search term bahwa trennya naik, dan setelah kalibrasi ya di atas gitu ya. Tapi kalau di Google Trends topiknya user interface design itu jauh di atas VB6, berarti udah banyak banget ya. Kelihatan sebenarnya dari tools yang nanti kita bakal obrolin. Mungkin kita ke top skills-nya dulu ya. Jadi top skills-nya yang pertama ya tadi user centered design, karena ini UX-nya tadi ya. Jadi understanding the needs, behavior and preference of user. Gimana caranya ngebuat user friendly dan intuitive interface mungkin ya. Seperti itu. Terus yang kedua ya tadi visual design harus indah. Nah, dan yang ketiga ini yang sekarang baru-baru ya. Jadi kalau dulu tuh aku masih ingat banget di zaman 2013-2013an tuh tools untuk UI UX itu dikit banget. Jadi kayak orang masih ada yang develop UI pakai Adobe Photoshop. Jadi kita benar-benar harus apa namanya, ngelihat visualnya kayak gimana, terus ngeimplementasi itu di coding kayak gimana. Kalau sekarang banyak banget toolsnya, Figma, InVision, Sketch, apalagi lah itu Adobe XD, bahkan Adobe pun ngeluarin yang khusus untuk wireframing dan prototyping ya. Ya karena itu berarti ngejawab bahwa demand-nya juga banyak untuk UI UX design gitu, dan kita butuh tools untuk itu. Common tools-nya tadi Figma keren banget, dia bisa kolaboratif, dia browser based, berarti nggak usah install apapun, dia gampang di share. Selain prototyping juga dia bisa kayak untuk whiteboarding, dan aku pakai itu untuk whiteboarding. Selain whiteboarding sebenarnya sebagai untuk buat chart-chart yang simple, biasanya aku pakai Figma. Bukan yang simple aja sih, semua chart yang di presentasi aku biasanya pakai Figma. Alternatifnya tadi banyak ya. Terus yang kedua ini karena aku bingung juga sebenarnya tools apa lagi selain Figma, karena Figma kayak udah cover semuanya gitu. Untuk wireframing sebenarnya bisa lagi ada opsinya kayak pakai Balsamiq atau wireframe. Itu khusus wireframing ya. Jadi kayak wireframing itu kayak masih yang bukan aslinya lah, tapi kita bisa ngebayangin kayak gimana nanti ada button apa aja, ada fitur apa aja di suatu aplikasi, itu wireframing. Kalau prototyping biasanya desainnya udah jadi, dan di tools sekarang biasanya udah bisa diklik, udah biar bisa tahu flow-nya kayak gimana, seperti itu. Oke, kalau untuk roadmap-nya ini sayangnya aku nggak bisa dapat di website manapun, tapi cukup simpel
Jadi chartnya tadi ya cuma dari UI design ke design guideline principle. Kalau udah bisa UI design, nanti bakal masuk lebih ke UX-nya, which is nanti bakal diimplementasi di prototyping sama wireframing, karena nanti ngeklik-ngekliknya ya kayak user flow dan lain-lainnya kayak gimana. Seperti itu. Oke, masuk ke profesi yang ketiga. Masih semangat ya ini, aku takutnya ada yang, oh enggak ya, masih aman ya. Ini juga takutnya aku ngomong sendiri malah. Next-nya cloud engineer. Nah, oke, ini cukup menarik. Menariknya karena secara pengalaman, jadi di pekerjaan terakhir aku, timnya itu sebenarnya kita mobile, tapi kita mobile infra. Jadi kita ada sedikit-sedikit ngurus infrastruktur untuk keperluan mobile, makanya kita juga buka-buka sedikit dan nyerempet-nyerempet dikit ke sini, ke cloud engineering. Tentunya tidak cuma nyelup sedikit doang, jadi cuma kalau berenang mungkin cuma duduk-duduk kakinya nyemplung doang, nggak sampai berenang, karena ya kalau mau berenang ya ini tugasnya cloud engineer yang dedicated mungkin ya. Jadi cloud engineer itu profesional yang spesialisasinya di designing, deploying, sama managing si cloud computing solutions ya. Biasanya kerjaannya ya udah sama cloud provider, ada kalau dari Google ada GCP, ada AWS juga dari kompetitor ya, dan Microsoft Azure ya pastinya. Terus responsibility-nya apa aja? Yang pertama ya tadi desain sama deploy yang cloud solution base-nya. Terus ngebuat sama nge-manage. Nah, di sini ini terlalu banyak ini katanya ya, highly available and scalable cloud environment ini. Karena kalau cloud itu lebih elastis ya, dalam artian kita kalau kita butuh yang besar, kita butuh apa namanya? banyak mesin, gampang, tapi kalau kita mau dikitin juga gampang. Itu namanya scalable, highly available ya tadi, biasanya kalau dulu mungkin kita cuma develop di satu VM atau satu VPS, yang enggak juga sih, itu kalau yang hobi-hobi doang. Biasanya udah ada replikanya kan, ada kayak udah ada berapa mesin biar kalau yang satu down yang lainnya bisa handle. Nah ini kalau di cloud itu lebih gampang dan lebih mahal juga tentunya. Terus yang ketiga ada automating infrastructure provisioning. Ini artinya apa? Ini artinya cuma kayak kita mau spin up atau ngebuat mesin baru atau infrastruktur baru, itu kita nggak perlu kayak manual. Kalau tadi Riva ngomong tentang hardware, sebenarnya cloud engineer itu adalah orang infra yang tidak pernah melihat mesinnya sebenarnya. Sebenarnya perbedaannya sama sysadmin ya, sysadmin biasanya term lama yang dia di on premise, dia ke data center, ya ada mesinnya dan lain-lain. Kalau cloud engineer ya di cloud aja, pakai cloud infrastructure-nya dia, kayak gitu. Jadi untuk infrastructure provisioning-nya pun pakai ada nanti tools lain, IAC namanya. Jadi tinggal kita coding aja, kita deploy, langsung buat semua kayak misalnya mesinnya nambah atau storage-nya nambah lewat situ semua. Atau networking-nya kayak gimana. Yes, oke. Terus ya untuk 45 mungkin ya ini wajib sebenarnya, tapi mungkin bisa out of scope juga. Jadi implement security measure ataupun monitoring itu biasanya wajib monitoring, tapi biasanya di handle sama, kalau yang apply DevOps biasanya di apply sama backend engineer-nya. Tapi biasanya cloud engineer pun punya metric lain yang dibutuhin kayak tadi ya, reliability-nya, up-nya itu berapa. Biasanya kan ada yang menjanjikan 99,9% uptime. Nah itu biasanya yang ngawasin tuh si cloud engineer-nya tuh ya. Cloud engineer juga sama, ini trennya naik. Tadi yang aku mention ya, cloud engineer itu sebenarnya seperti sysadmin, tapi yang nggak pernah lihat mesinnya secara fisik. Jadi sebelum cloud engineer itu sebelumnya ada juga pekerjaannya, tapi biasanya sysadmin. Sekarang pun kayaknya masih ada, masih banyak sebenarnya, dan kayak company besar pun, tadi ya aku mention cloud itu kadang-kadang bisa mahal banget kalau nggak benar nge-manage-nya. Dan kayak company seperti Twitter, dia kayak migrasi dari cloud, jadi kayak full circle gitu ya, on premise ke cloud,
terus sekarang mau cost saving on-premise lagi, biasanya kayak gitu. Top skills-nya apa? Yang pasti harus familiar sama si cloud service provider-nya. Ini hampir sama kayak game engine di game developer, sudah kayak mungkin sudah kayak pilihan hidup atau pasrah aja gimana kantor pakainya apa. Kalau karena ini kenapa berbeda, serupa tapi tak sama mungkin ya cloud service provider itu. Jadi kayak mereka tuh nge-provide sesuatu yang sebenarnya mirip-mirip atau sama malah, tapi biasanya namanya berbeda. Mungkin kayak contoh simpelnya di Amazon Web Service tuh di AWS, dia nge-provide jasa storage dengan namanya S3, Super Simple Storage gitu kalau nggak salah. Tapi kalau di GCP itu namanya GCS, Google Cloud Storage ya, GCS. Nah itu, jadi ya mungkin nanti ada yang serupa tapi tak sama, ataupun ada yang benar-benar mirip sebenarnya. Terus yang kedua tadi infrastructure as code-nya, berarti kita harus tahu sintaksnya bagaimana untuk yang infrastruktur seperti apa. Terus yang ketiga ada automation dan scripting. Sebenarnya banyak banget skills yang dibutuhin cloud engineer, kayak understanding OS-nya seperti apa. Terus networking itu seperti kayak wajib. Terus kayak monitoring itu juga kayak wajib untuk di cloud engineer. Dan kalau security itu kayak biasanya suka ada yang dedicated personnya untuk security-nya, tapi bisa juga enggak. Tapi ya itu enggak, mungkin menurutku enggak terlalu esensial ya. Common tools, tentunya kalau setiap provider punya dashboard-nya sendiri. Sebenarnya kalau mau nge-setup apapun tinggal klik di sepengalamanku ya di GCS tuh tinggal klik. Tapi tentunya ya tadi kalau kita bisa scripting ataupun yang tadi pakai IAC itu bakal jauh lebih mudah, karena hal yang kompleks saat di dashboard lebih simpel saat kita cuma ngetik komen di terminal doang. Itu lebih gampang. Terus yang kedua juga yang paling sering dipakai nih, dan yang kalau ini udah sampai ada meme-nya mungkin ya, karena ini kayak katanya ada orang yang bilang nggak perlu pakai ini Kubernetes. Aku juga sampai sekarang masih belum tahu nyebutnya kayak gimana, tapi KEK ya biasanya disingkatnya, lebih gampang. Aku pun kalau komunikasi tentang ini pakai KEK aja lebih gampang, 48. Jadi ini untuk seperti orchestration platform. Maksudnya apa? Susah dijelasin ya. Yang pasti ini nanti bakal nge-manage apps kalian, dan gimana apps kalian bisa scale lebih gampang kalau pakai KEK ini ya. Ini sebenarnya lebih gampang itu dalam artian kalau kalian sudah mengerti. Kalau kalian belum mengerti lebih susah. Jadi ini memang learning path-nya untuk Kube itu steep ya, agak nanjak gitu ya. Terus Terraform, ini tadi infrastructure as code, sintaksnya cukup simpel. Aku pun cuma sekali lihat langsung ngerti biasanya. Dokumentasinya gampang. Ini bisa dipakai di semua cloud provider. Nah ini yang tool-tool seperti ini sebenarnya yang kita perlukan, karena kalau cloud provider biasanya sekarang ada namanya vendor login. Jadi kalau kalian sekarang udah di GCP misalnya, terus wah GCP kemahalan nih, mau pindah ke yang lain. Wah tapi susah mindahinnya karena kita udah sangat tightly coupled dengan fitur-fitur di GCP. Nah kalau kita pakai yang abstraksi misalnya kayak Terraform gitu, lebih mudah untuk migrasinya, walaupun tetap susah sih sepertinya. Terus yang nextnya ada Grafana, ini visualization dan monitoring. Ini kalau nggak salah open source, tapi kalau nggak salah dia kayak ada mungkin freemium ya, atau enggak. Kalau nggak salah open source sih. Tapi ada juga untuk enterprise plan-nya juga. Jadi kalau kalian nggak mau host sendiri, bisa langsung pakai yang cloud version sama Grafana juga. Ini roadmap-nya, ini juga lumayan panjang. Kalau dilihat tuh ada VCS hosting, ada version control system, tapi yang pastinya tadi ada cloud providers. Menurutku infra ini yang paling banyak terms-nya, yang paling banyak tadi ya. Kalian butuh glossary itu di sini. Karena ini banyak banget tools dan terms yang sangat-sangat memusingkan sebenarnya. Kayak orchestration itu apa sebenarnya, kan bingung. Tapi ya itu nanti
pelajari saja. Oke, masuk ke keempat, 32 menit. Oke, front end engineer. Ini lebih tepatnya sebenarnya web front end engineer. Jadi ini adalah profesional yang bertugas untuk membuat user facing komponen untuk website atau web applications ya. Biasanya ini udah pasti trifecta, HTML, CSS, JavaScript. Biasanya udah pakai itu aja. Responsibility-nya apa? Ya tadi ngebuat web application atau website pakai HTML, CSS atau JavaScript ataupun teknologi yang berbeda. Translate design atau UI tadi ke komponennya. Terus memastikan si websitenya jalan dengan baik across browsers, karena browsers ini jadi browser itu ada standar ya, jadi kayak Safari, Chrome, Firefox, itu biasanya ada perbedaan sedikit karena biasanya mereka yaitu tidak mau mengikuti standar, tapi sekarang makin kesini makin bagus, udah makin nurut ke standar. Biasanya yang agak ngeyel tuh Safari ya dari Apple karena mereka punya marketnya sendiri mungkin, tapi sekarang udah lebih better ya. Misalnya kayak SPA gitu ya, single page applications di web, Chrome udah pasti dia implement duluan, tapi Safari kayaknya baru setahun ke belakang mungkin dia implement itu SPA ya. Jadi ya seperti itu. Terus ya tadi identify sama resolve issue in code, performance sama smooth user experience, nge-ensure itu juga. Terus yang last but not least juga ada gimana caranya melakukan management release dan deployment ke website. Ini penting karena beda ya kayak sama misalnya tadi game ataupun nanti mobile app yang udah ada store-nya ya. Kalau game sekarang udah ada Steam, app, Play Store, App Store. Kalau web itu kayak harus hosting sendiri. Jadi sangat-sangat dan juga ada kayak domain management lah, terus TLS, SSL yang kayak gitu-gitu. Makanya butuh untuk tahu caranya gimana ngerilis dan deployment ya di website. Nah, untuk trennya ini menarik sebenarnya. Kalau aku search termnya front end developer, dia trennya turun ya. Jadi aku pakai aja framework yang paling populer di web front end, yaitu React.js. Jadi itu adalah bukan framework sebenarnya, dia bilangnya sih dia library. Tapi ya memang React itu udah punya ekosistem yang besar, jadi aku bisa bilang itu sebenarnya sebagai framework. Udah ada set of tools-nya. Kalau React sendiri udah kelihatan makin sini trennya makin ke atas, setelah kalibrasi udah pasti di atas Visual Basic. Yang menarik dari tren web front end itu juga sama tadi kayak cloud, dia full circle ya. Jadi kalau dulu tuh sebelum kita ngoding banyak di JS ya, biasanya ada pakai web templating doang. Jadi full stack itu is the default kayaknya dulu itu. Terus mungkin front end-nya makin kompleks, jadi kita butuh dedicated orang untuk front end. Terus sekarang karena ternyata on certain things ternyata back end itu tidak sekompleks itu ya, on certain domains ternyata back end itu tidak sekompleks itu. Ya udah kita buat framework aja yang front end tapi bisa berhubungan sama database di belakang juga gitu, ataupun nge-render dari server gitu. Ada namanya server rendering ya, ini namanya. Dan itulah kenapa sekarang kalau full stack developer biasanya pakai JavaScript dan pakai React, biasanya pakai Next.js lah ataupun Remix. Karena ya itu tadi full circle, jadi kayak dulu tuh full stack defaultnya tengah-tengah dipisah, sekarang kayak trennya kayak nyatu lagi gitu ke sana gitu ya. Terus top skill-nya web programming fundamental ini perlu banget karena HTML semuanya HTML, CSS dan JavaScript dari dulu sampai sekarang perubahannya banyak banget, dan sampai sekarang masih yang standar digunakan. Maksudnya kalau dulu tidak ada standar lain ya, kalau sekarang udah ada WebAssembly, tapi sekarang masih standar yang digunakan di banyak tempat masih HTML, CSS dan JavaScript.
dan aku kira nggak akan berubah anytime soon. Terus yang kedua ada JavaScript sama library sama framework. Ini mungkin udah ada meme-nya juga. Jadi kalau meme-nya JavaScript developer tiap hari ada framework atau library baru. Tapi ini sama juga tadi kayak game engine, kayak apa lagi tadi? Kalau cloud providers, pilihan sebenarnya goals-nya, end goal-nya bakal sama. Tapi caranya apa? The way to achieve it-nya aja yang beda. Yang paling populer tentunya ada React. Dari Google ada Angular, tapi banyak juga sekarang yang framework atau library yang banyak beredar ya. Nah yang ketiga aku set sebagai apa namanya web deployment karena tadi ya dengan alasan yang tadi udah aku mention. Terus apa lagi ya? Oh ya ini sebagai catatan tentunya tadi ya gimana caranya understanding how UI should works itu skill yang sangat top juga sebenarnya, cuma ini kepenuhan aja slide-nya dan aku nggak mau buat slide baru karena tugas kalian sebagai front end ya tadi convert misalnya visual apa desain menjadi komponen implementasi yang asli di aplikasinya ya, ataupun mungkin kalian bisa langsung desain on the go mungkin ya kayak gitu. Common tools-nya tentunya IDE atau kode editor yang paling populer sekarang VS Code. Mungkin kalau IDE udah pasti WebStorm yang paling populer, tapi kepopulerannya di bawah kode editor VS Code. Alternatif lain ada Fleet, ada Atom, ada yang lain-lain, Sublime, Text mungkin, atau yang lain-lain mungkin. Yang kedua adalah browsernya sendiri kalau kalian di web front end. Ini a must tool ya, jadi kayak selain kalian bisa lihat aplikasi kalian. Jadi kalau Google Chrome atau Firefox itu udah pack sama developer tools. Jadi kayak untuk inspections ataupun ganti-ganti apa namanya elemen on the go itu sudah built-in di Google Chrome. Jadi Google Chrome itu sudah seperti apa namanya ya tadi kayak game engine lagi ya sebenarnya ya. Terus yang ketiga ini ada npm untuk orang-orang JavaScript. Ini sangat-sangat diperlukan karena ini bisa kayak membantu saat membuat project baru ataupun menggunakan library atau framework tadi harus pakai npm. Ada alternatif lain ya, tapi tetap kalau nggak salah belakangnya npm juga, kurang tahu aku. Terus sebagai library developer juga kalian bisa publish library kalian di npm seperti itu. Untuk roadmap-nya sendiri ada di roadmap.sh front end di sini. Oke, langsung masuk aja. Oke, kita sampai di profesi yang terakhir yaitu mobile app developer. Jadi mobile app developer yang profesional yang responsibel untuk membuat aplikasi di platform mobile ya seperti Android dan iOS. Apa aja key responsibility-nya? Ya udah pasti untuk membuat mobile applications di berbagai platform ya kayak iOS, Android. Dulu ada Windows Phone, sekarang sudah tidak ada. Sama seperti web front end, ini juga nge-translate dari tadi UI design ke nge-implement ke aplikasi asli. Sama juga memastikan si mobile apps-nya jalan. Jadi kalau tadi di web front end fragmentasinya adalah di browser, kalau di mobile app sudah tentunya ada berbagai OS version dan OS form factor mungkin ya. Jadi kayak ada tablet, ada apa. Mungkin kalau yang emang niat ada yang bukan memang niat ya, maksudnya ada market yang niche-nya seperti Android TV atau wearables. Itu anaknya mobile app karena satu platform ya. Jadi kalau kalian bisa dari misalnya Android ya, ngebuat di Android TV ya gampang, sama kayak iOS udah di iPhone mau ngebuat aplikasi Mac di desktop itu lebih mudah juga sama karena toolsnya biasanya sama-sama mirip-mirip. Identify and resolve issue udah pastinya. Terus ini kalau mobile app biasanya tadi ini sama juga sebenarnya sama web front end, bakal work closely sama back end developer sama designer untuk ya itu tadi tektokan kerjaan aja gitu ya. Secara tren ini yang paling menarik karena search termnya nggak kayak tadi, kalau tadi kayak dari bawah ke atas,
Kalau Android developer mungkin karena memang booming smartphone-nya itu 2010-an ya. Jadi udah di atas aja terus gitu ya. Kalau Android developer dan Apple developer, nah ini juga agak unik. Jadi aku nggak tahu kenapa ada spike seperti itu. Mungkin kalau di mungkin ada kayak apa namanya? Ini ngikutin tren-tren kayak ada WWDC. Terus wah ini kan kalau Apple setiap ada event gitu, suatu ada teknologi baru. Kalau yang terakhir kan kayak ada AR VR gitu kan. Jadi mungkin di situ banyak yang nge-search tiba-tiba pas seperti itu. Atau jangan tahu. Top skill-nya apa aja? Yang pastinya tadi karena kita bicaranya mobile app developer harus tahu mobile platform framework-nya apa. Kalau kalian di Android berarti harus kalian tahu Android development framework-nya seperti apa, best practices-nya seperti apa, dan juga sampai kalau di Android dan iOS itu biasanya udah ada guideline-nya ya, guideline untuk desainnya. iOS punya Apple's Human Interface, Google punya Material Design, seperti itu. Terus understanding sama mobile operating systemnya, karena ini tiap tahun ada update. Dulu saat awal-awal untuk buat aplikasi itu bukan lebih mudah juga sih, lebih simpel mungkin karena tidak ada yang namanya permission ya. Kalau sekarang untuk aplikasi pengen ngirim notifikasi ke HP aja harus ada permissionnya dulu. Itu kan berarti codingnya lebih kompleks juga. Terus yang ketiga, release strategy and management. Ini walaupun aku mention bahwa mobile itu sudah ada store-nya, udah ada Play Store-nya, jadi udah third party, bukan third party, second party berarti ya, karena dia yang ini, udah ada other party yang handle-nya, tapi mobile itu yang paling berbeda, karena dia tadi dependent sama other party. Kalau back-end atau web front-end, ya kalian yang punya kuasa gitu ya, misalnya lu punya apa, lu punya kuasa gitu. Tapi kalau untuk mobile, waktu rilisnya itu kan sebenarnya nggak bisa kita tentuin, kita pengen rilis hari ini, nggak bisa hari ini juga gitu. Itu gimana nanti review dari other party-nya tadi, mungkin dari Play Store-nya, harus di-review dulu kan, seperti itu. Walaupun sekarang sudah lebih mudah, jadi setelah di-review, kalian bisa tentuin kapan publish-nya gitu, tapi harus di-review dulu. Jadi kalian harus strategize on releasing the application itself, seperti itu. Oke, aku sepertinya skip satu slide di sini. Jadi common tools-nya nggak apa-apa, aku langsung bilang aja. Common tools-nya ya gak jauh beda sama web front end sebenarnya. Yang pertama ada IDE, kalau Android udah ada Android Studio, Apple udah ada Xcode. Other tools exist, tapi biasanya tidak jauh banget dari ini. Nggak kayak web front end yang kalau pakai kode editor pindah ke IDE mungkin ya lebih nice, tapi cuma beda dikit. Kalau mobile kayaknya susah banget ya, kecuali sekarang mungkin Flutter ya. Flutter toolingnya cukup close antara IDE sama kode editor kalau pakai VS Code. Cukup close, walaupun yang IDE kalau menurutku masih superior, tapi ada apa namanya, pros and cons-nya ya, mungkin lebih berat aja yang IDE, lebih makan resource. Terus apa lagi ya, nah biasanya dengan IDE itu kalau mobile enaknya sudah sepaket. Jadi kalau di Xcode udah datang dengan simulator, udah ada profiler, udah ada apa lagi, device manager, Android juga sama, emulator, profiler udah ada. Untuk kayak apa namanya, bahkan kayak Google SDK pun integrated ya. Kita misalkan pengen buat analitik ataupun crash logging, bisa kita lakukan semuanya di IDE situ. Jadi itu memang kayak common tools banget, yang paling banget seperti itu roadmapnya. Oke. Ada pertanyaan, mungkin pertanyaan di akhir ya. Oke, satu slide terakhir. Kita udah bahas 5 profesinya. Ini cuma kita summarize aja. Jadi yang pertama adalah ya tadi sebenarnya cuma overview, tapi ya kalian nggak perlu tahu semua ya untuk masuk ke profesi ini. Ini relate banget sama tadi yang learning proses di awal. Tapi ya it certainly helps ya, kalau kalian mau jadi expert di bidang ini, kalian harus punya broad and deep. Jadi broad and deep ya kayak kalau sekarang kayak
ada yang istilahnya T-shape skills or M-shape, bahkan sekarang M-shape skills kan, harus broad tapi harus deep di beberapa cabang juga. Misalkan contoh mungkin aku sendiri tadi lebih deepnya di mobile pun ada spesialisasinya lagi. Tapi kalau untuk knowledge di web ataupun UI sudah pasti nggak bisa ya. Kalau di cloud atau web front end masih bisa gitu ya. Jadi tadi broad and deep knowledge kalau mau jadi expert, tapi kalau untuk masuk professions, you don't need to know it all and you can learn on demand actually. Terus ya tadi ini, there are multiple ways to learn something. Pick one, the best for you ya. Jadi nggak cuma yang tadi aku jelasin tentang on demand learning, tapi banyak banget kalau kalian baca-baca ada yang kayak gimana caranya nge-retain knowledge lebih bagus gitu ya. Yang paling pertama itu cuma kayak ngedengerin, yang terakhir tuh kalau nggak salah ngajarin. Jadi kayak ngajar atau mempresentasikan publikasi ini cara terbaik untuk belajar sebenarnya. Jadi aku sekarang pun sedang belajar gitu ya. Terus communications is an important skill in whatever the profession you are getting into. Bahkan kalau kalian tidak ke profesi manapun, misalkan kalian jualan, communication masih tetap kepake. Jadi soft skill itu selain hard skill sangat wajib ya tentunya. Dan yang terakhir pastinya don't stop learning. Kita semua belajar di sini, terutama di tech sudah seperti pekerjaannya adalah belajar. Jadi jangan sampai tidak semangat untuk belajar. Sekian dari aku, terima kasih. Next silakan Rifa mungkin. Oke, bentar dulu ya. Akan Teteh yang mau tanya. Sebelumnya keringetnya nyampur dari bebek kaleo. Di sini lumayan panas juga. mantap sih Kang, ini materinya. Ya mungkin kan ini profesi-profesi yang mungkin udah banyak teman-teman tahu juga, tapi kalau soal tool kayak gitunya masih banyak yang belum tahu juga sih. Terutama tadi pengen nambahin juga sih soal yang Kubernetes ya Kang. Sebelumnya saya juga udah pernah pakai Kubernetes ini. Tapi waktu make tuh dipikir-pikir lagi, nggak usah pakai Kubernetes juga sebenarnya bisa loh Kang. Waktu itu mau bikin automation Docker gitu, tapi pakai Kubernetes. Tapi ternyata waktu dicobain di Dockernya aja sendiri gitu, pakai Docker Swarm itu juga bisa gitu. Apalagi karena Kubernetes itu pakai resource-nya gede banget. Jadi bikin nge-lag banget lah ke komputer tuh. Oke. Ya paling itu sih, sama pengen cerita juga kan sebetulnya saya juga udah bekerja juga di perusahaan, tapi di perusahaan yang basisnya elektro, yang di bagian IT itu kebetulan saya aja. Wah, ini definisi apa namanya ini ya, IT support. Ya, iya. Jadi kan sebenarnya kayak gitu kan, sebenarnya trennya itu ya itu. Kalau dulu tuh kayaknya percabangannya lebih dikit ya. Bahkan kayak di satu company itu ya udah ini departemen IT aja ya, namanya nggak ada nama aneh-aneh. Sekarang aneh-aneh, bahkan kerjaan aku terakhir itu aku fokusnya di build system, jadi bener-bener niche banget ininya gitu. Jadi kalau spesialisasi sebenarnya asalkan kalian bisa sangat kecil, kayak tadi cloud itu sebenarnya ya cloud itu kan banyak juga ya. Tadi kayak kita punya DevOps engineer, terus ada SRE, terus ada cloud. Sebenarnya banyak yang overlap dari job desk-nya mungkin ya. Cuma ya tadi kayak SRE itu spesialisasinya ya gimana caranya si ini reliable kan, uptime-nya itu. Tadi itu mungkin ya tadi lah mungkin. Ya, ini juga kan karena di perusahaan itu yang anak IT-nya baru dikitan, jadi saya benar-benar kemana-mana gitu, ngoding iya, terus manajemen server yang hardware-nya juga iya gitu, sama saya juga gitu, dibantu sama atasan sedikit. Ya waktu lihat ke sini kan ada role-role tertentu tuh ternyata
Oh ya, jadi lebih mudah juga gitu pembagian tugasnya. Nggak kayak saya sekarang di perusahaan benar-benar kayak ya lo semuanya di sini, semuanya ngelola ini gitu. Tapi memang Um, biasanya ya tadi makin banyak orang biasanya makin specialized. Kalau organisasinya makin kecil ya biasanya ya ya. nasibnya kayak tapi nggak apa-apa, itu kan berarti lebih banyak tadi ya knowledge-nya jadi lebih broad lagi kan. Tinggal Nah, mungkin nanti pengen specialize-nya di mana aja nanti ke depannya. nah iya benar juga sih sama tadi yang kata Kang Esa tuh kalau misalnya belajar tuh nggak usah semuanya juga nggak apa-apa, mungkin ada beberapa aja yang kita pelajarin itu juga salah satu bentuk belajar yang bagus sih, karena saya juga dari bagian ini aja hanya belajar salah satunya gitu yang diperlukan saja buat di perusahaan gitu. Jadi ya pesan juga sih buat teman-teman, benar sih kalau misalnya mau mau mencapai goals tuh nggak usah di Halo, saya freeze. oh ini maaf Kang agak terkendala sinyal di saya. Oke. Tadi mungkin bisa diulang Rifa tadi ke Ya sih intinya itu sih kalau misalnya teman-teman udah punya goal sendiri, misalnya udah mau bikin proyekan apa gitu, kan nggak semuanya harus dipelajari gitu, nggak semua hal dalam bagian tersebut harus dipelajari, tapi hanya ada beberapa yang bisa diambil gitu. Itu benar setuju banget sih. Sistem belajar kayak gitu tuh enak sih. Nah, mungkin selanjutnya ini tadi kan udah gak sabar nih ada yang nanya, bahkan tadi ada yang udah raise hand beberapa nambah kali. ya. Ini yang kayaknya by the way banyak nambah ya, tadi kayak cuma 50 kan sekarang 60 kan. Wis. Iya, nambah. Makin malam Kayaknya baru pada join sih, baru pada oh iya lupa ada Jimmy hari ini gitu. saya aja lupa. Maaf. Oke, sekarang kita buka sesi Q&A-nya. Teman-teman boleh raise hand dulu, nanti saya pilih dan harus on mic ya. Waduh, bener. Bisa share di sini. Oh, ini by the way link untuk slide-nya aku share di ini ya. Oke, Kang. Terima kasih, Kang. Oke, ini udah ada yang mau tanya dari Kang Renal dulu. Bangga, Kang Renal. Boleh unmic. Oke. Permisi Kak Esa mau tanya. Saya sebenarnya punya 2 pertanyaan. Yang pertama itu mau nanya kalau untuk di industri sendiri, kalau mobile development tuh apa kita harus bisa desain UI UX-nya atau udah ada divisinya sendiri gitu. Jadi kita sebagai mobile developer tinggal implement desain yang udah ada aja atau gimana. Terus untuk pertanyaan yang kedua, akhir-akhir ini tuh saya sering dengar namanya micro front end gitu. Untuk mekanismenya itu gimana ya? Apakah mirip caranya dengan microservice pada umumnya? Terus cara komunikasinya menggunakan API atau gimana ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Aku langsung jawab aja. Oke, jadi untuk yang pertanyaan pertama lebih gampang daripada yang pertanyaan kedua. Kalau untuk UI udah pasti kalau biasanya kalau di company terpisah biasanya, karena tadi kayak aku sendiri nggak bisa ngedesain ya. Kalau desainnya sama aku mungkin nggak ada yang pakai. Tapi ya tadi kalau beda cerita sama freelancing mungkin ya, karena freelancing atau project kan ya ini ada. Jadi aku tahu beberapa orang yang memang dia dari end to end ngehandle kliennya dari desain sampai jadi sama dia semua. Tentunya ini lebih besar ya untuk kompensasi uangnya ya. Ya tadi. Tapi kalau untuk di company sendiri biasanya sudah terpisah. Karena desain ya tadi. Sebenarnya desain itu sekarang udah kayak kalau dulu kan UI UX itu kayak fun gitu, bukan kayak fun ya, kelihatannya kayak wah bener-bener yang kreatif gitu. Kalau sekarang tuh di 2 company terakhir aku tuh serius banget gitu kalau desain tuh ini harus gini ada argumen bla 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 bla. Waduh, bener-bener ini udah naik kelas gitu jadinya mungkin ya. Gitu. Jadi udah susah sih. Tapi kalau di freelance ya mungkin cuma klien bakal fokus di UI-nya dipastikan sesuatu yang indah. Pertanyaan kedua, micro front ends. Ini I can assure you sampai sekarang
Jadi percakapannya ini udah sebelum corona ya, maksudnya trennya. Tapi sampai sekarang masih belum, mungkin belum normalize, bukan kata yang tepat. Mungkin belum, orang yang pick up tuh masih dikit. Seperti apa implementasinya pun aku sebenarnya kurang tahu, karena tadi itu kebanyakan orang mengira micro front end ini adalah sesuatu yang terlalu overkill, sama seperti Kube ya tadi ya, karena ada yang bilang Kube cuma diperlukan kalau skala kamu sudah skala Google gitu, karena itu yang Google pakai gitu ya. Tapi kalau Kube sendiri sebenarnya banyak, karena aku udah lebih tahu aja sih, udah pernah pakai dan udah pernah implementasikan. Jadi aku tahu bisa dipakai di yang lain-lain dan memang lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi kalau micro frontend kan sebenarnya backgroundnya sendiri sama seperti microservice kan. Microservice sebenarnya lebih banyak nge-handle people problem. People problem maksudnya apa? Karena di suatu company, di suatu aplikasi mungkin ada beberapa vertical kan. Jadi yang misalnya kalau paling gampang sebenarnya di super app kita, di saham GoTo ini ada GoFood, ada GoRide kan, dan tim GoFood dan GoRide itu terpisah gitu. Kalau kita pakai aplikasi sama, monolith di service-nya, itu bakal ribet banget ngurusinnya. Same thing as in micro front end. Jadi gimana caranya kita nggak mau ngeribetin itu gitu, karena tadi deployment-nya bisa handle masing-masing ya micro front end itu. Dan biasanya kalau sama, jadi kalau nggak salah ya cuma ada kayak gateway yang nanti bakal namanya render ke yang masing-masing page atau masing-masing komponen, mungkin aku kurang tahu juga. Tapi itu ya, jadi sampai sekarang masih belum pick up, mungkin masih kebanyakan masih sama kayak mobile. Kalau mobile sih memang karena dari publishing-nya pun harus disatuin dulu baru dipublish kan. Jadi mungkin masih belum ada yang micro mobile app front end, masih belum ada yang orang yang mau buat itu. Tapi biasanya kalau udah multi vertical gitu, solve-nya untuk people problem dengan bisa dengan multi repo ataupun multi repo yang nantinya disatuin saat publishing, ataupun mono repo ya yang nantinya udah ada CI/CD-nya, udah lebih automated untuk proses development-nya, seperti itu. Good question actually, by the way ya. Makasih jawabannya Kak, sangat menjawab. Next, wah Rifanya hilang. Oke, sebentar, maaf. Oke, di next aja ya ke pertanyaan selanjutnya ke di Andrianto ada Kang Rangga. Boleh Kang Rangga on mic. Oke, izin bertanya Kak. Pertanyaannya sederhana. Jadi ketika kita ingin masuk ke dunia IT, terkadang ada kebingungan tersendiri gitu. Untuk memilih fokus terhadap profesi yang ada di dunia IT, yang jadinya itu malah mempelajari semua gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika kita sudah mencoba atau mempelajari beberapa profesi yang ada di dunia IT, seperti front end, back end, dan yang lainnya, tapi masih belum bisa menentukan fokus kita itu di mana sih? Ya terkadang ada aja gitu orang yang memang ingin masuk ke dunia IT kan. Jadi ngerasanya itu kayaknya nggak cocok nih di dunia IT, atau emang nggak bisa gitu. Mungkin ada saran atau masukan dari para sepuh gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Rangga. Tadi katanya pertanyaannya simpel ya, tapi ternyata tidak. Sorry, tadi yang terakhir tuh maksudnya kalau misalkan tidak bisa tuh tidak bisa dapat pekerjaan, atau maksudnya nggak masuk maksudnya ini tuh. Iya, kayak nggak merasa cocok aja gitu masuk ke dunia IT gitu. Karena nggak bisa fokus gitu. Karena nggak bisa fokus ya, karena maksudnya belajar semua, atau ini agak lumayan open ended questions juga ya. Oke, aku mau coba jawab tadi. Yang pertama adalah
tadi ya nggak bisa nentuin spesialisasi, jadi belajar semua gitu ya. Sebenarnya gini, segala hal itu if you zoom out enough, it will be just like that gitu ya. Jadi kalau software engineering ya, if we zoom out enough gitu ya, sebenarnya tentang apa? Sebenarnya tentang standarisasi sebenarnya. Karena kita punya binary 01, gimana kita caranya membuat teks, kita buat standarnya dulu, ASCII dulu misalkan kayak gitu. Terus nanti dari ASCII gimana kita mau buat standar, ngebuat tampilan yang lebih bagus. Nanti berarti ada standar lagi. Color, mau buat color apa standarnya, RGB gitu kan, dari 01 kan, itu standarisasi. Jadi misalnya kalau belajar semuanya tapi fundamental, menurutku nggak ada ruginya. Tapi kalau tadi misalnya kayak mau cocok-cocokan, itu agak susah sih. Gimana, tergantung balik lagi ke orangnya, apa aja yang menjadi konsiderasi kan. Kalau maksudnya konsiderasinya pengen yang compensation-nya lebih besar, ya udah tinggal short by compensation. Atau mau konsiderasinya lebih future proof, ya udah pilih yang lebih future proof misalnya. Dan itu kadang-kadang berbeda. Let's say kayak tadi kompensasinya besar, mungkin lebih ke yang udah hampir punah, bahkan malah yang engineer yang udah hampir punah kayak di banking gitu kan, mungkin lebih besar, tapi mungkin teknologi yang dipakai itu. Kalau yang future proof, mungkin AI sekarang, AI engineer lebih banyak dan gajinya pun nggak bagus gitu ya, oke juga gitu ya. Nah itu tadi kembali lagi ke orangnya sih kalau untuk mau milih yang mana. Kalau fresh graduate sih menurutku, kalau masih belum punya preferensi ya, karena orang sebenarnya tadi punya preferensi. Kalau nggak punya berarti mungkin harus merenung lebih dalam ya. Tapi kalau tadi tidak punya, misalnya aku ngiranya aku tidak punya preferensi, ya sudah apply ke semuanya aja. Nanti kalau ada yang cocok, ya udah cobain itu dulu, kerja di situ dulu. Terus kalau emang cocok terusin, kalau tidak ya udah balik. Kayak aku pun sebenarnya di mobile dulu konsiderasinya adalah karena ini karena aku melihat smartphone itu sesuatu yang revolutionizing ya. Kayak dulu tuh kan aku 2010 kan pas SMA tuh kayaknya baru dapat yang asalnya di warnet internetnya lambat, di smartphone lebih cepat internetnya. Jadi wah, udah sangat-sangat, ya udah mending ini, terus ada kayak game Angry Bird atau apa, udah keren banget gitu ya. Jadi milih mobile gitu. Asalnya kayak simple itu doang milih itu tuh. Cuma ya sampai sekarang bukan sampai sekarang sih. Jadi kayak terus 5 tahun lalu fokusnya di mobile yang tadi job desk-nya masih translate, tapi udah mulai kerasa nggak cocok nih. Gesernya cuma dikit, aku masih di mobile, tapi sekarang fokusnya di kayak yang platform team. Agak susah sih ngejelasinnya, kayak apa ya, platform team tuh jadi kayak kita tuh dealing sama engineering staff doang, engineering problem doang. Jadi kalau yang tadi biasa yang nge-translate dari desain ke aplikasi itu kan biasanya product team ya. Dia mau buat produk apa, dia udah punya bisnis metriknya apa. Kalau engineering team ya tadi kita kayak lebih ke infrastruktur dan arsitekturnya aja. Itu lebih cocok di aku sekarang. Nah, dan terus itu 5 tahun lalu. Sekarang ya udah beda lagi, makanya saya menganggur mungkin ya. Jadi ya kayak gitu, mungkin nikmati aja perjalanannya, coba aja dulu gitu maksudnya. Seperti itu. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Sangat ingin merenung kembali. Sangat ya, benar. Merenung kembali saja. Karena tadi itu ya, semua itu harus direnungkan. Pengalaman pun tanpa perenungan tidak ada hasilnya gitu ya. Nanti malah melakukan kesalahan 2 kali kan kalau tidak direnungkan. Gitu. Asik. Asik. Sudah malam nih, jadi ngomongnya agak gini ya. Oke, Kang Raga, udah terjawab ya? Jawab, Semoga Kak. menjawab. Semoga menjawab. Oke, lanjut ke penanya selanjutnya. Ada Kang Abdillah Beki. Boleh Kang Abdillah on mic? Ya, halo Kang Esa, izin bertanya. Ayo Kang Ini Abdullah. berdasarkan pengalaman Kang Esa itu kan yang udah jam terbangnya lama gitu. Pernah nggak sih kan saya kemarin nonton video Pak Eko, programmer zaman now. Pernah nggak sih ngalamin
migrasi dari monolith ke microservice gitu di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Sama berapa lama sih, sama apa tantangannya gitu untuk Oke, migrasi gitu. Ya. Oke. Oh ya, aku juga udah sempat set to watch later tuh yang apa namanya videonya Kang Eko itu. Cuma belum sempat apa namanya. Fortunately belum ya karena aku orang mobile, jadi tidak pernah dari monolith ke microservice, tentunya tidak pernah karena bukan di situ. Tapi kalau dalam artian apa namanya company-nya mengalami transformasi itu, kayaknya sempat beberapa kali, terutama yang paling kerasa dulu di Bukalapak. Dan ya sama maksudnya aku belum nonton videonya, tapi dari judulnya kan 2 tahun dan di Bukalapak pun seperti itu gitu, bahwa migrasinya ya lama gitu. Dan kenapa migrasinya lama ya mungkin karena ya itu migrasinya itu kan biasanya sambil berjalan gitu. Karena apa ya, kita nggak pengen lose si apa namanya velocity kita saat develop sesuatu juga, tapi kita pengen tetap itu jalan juga kan. Gimana caranya migrasi itu seseamless mungkin sih. Biasanya kalau yang besar kayak gitu udah masuk roadmap yang multi year roadmap, dan di mobile pun ada sebetulnya. Cuma ya nggak tadi yang kayak monolith ke microservice. Paling ya kayak modul aja sih. Mirip-mirip sebenarnya, biasanya dari satu modul ke berbagai modul ke kalau di Gojek dulu ada 450 modul ya, jadi udah kebayang pusingnya gimana. Dan di Uber itu kalau nggak salah sampai ribuan. Ya, tapi kalau misalnya di aplikasi kecil masih satu modul kan kayak gitu kan. Jadi ya tidak pernah, tapi memang seperti itu rasanya. Tapi mungkin apa yang mau diketahuinya mungkin dari pernah atau tidaknya tadi. Karena kan lagi ramai juga gitu tren microservice buat beberapa perusahaan besar gitu. Terus kayak kemarin Pak Eko bahas juga, ya sama sih, jadi ngejalanin 2 sistem sekaligus gitu. Antara yang baru dan yang lama gitu, gimana caranya harus jalan dua-duanya gitu. Oh ya, hebat berarti aku ya tanpa nonton tahu ya. valid. Yes. Menurutku kalau yang microservice, kalau pertanyaannya microservice make sense atau enggak, ya ini jatuh ke people. Kalau untuk yang timnya besar, menurutku dari aku ya, dari kacamata aku yang bukan fokusnya di back end, sangat make sense untuk punya microservice sebenarnya kalau untuk yang people-nya banyak. Tapi kalau yang people-nya dikit, mungkin coba reconsider lagi. Karena sekarang pun kayaknya selain itu juga ada beberapa company yang against microservice kan ya. Kayaknya udah jadi meme juga sama. Tapi ya itu menurutku kalau timnya besar, very make sense untuk melakukan migrasi ke microservice dari monolith. Ya, cukup Kang, terima kasih. Karena aku udah pernah ngerasain ya, itu pun sama sebenarnya kayak yang tadi mobile dari single modul ke multi modul. Kita itu pengen menghindari adanya clash ya di saat coding atau deployment atau yang hal lainnya. Biasanya kalau tidak terbagi tidak termodularisasi dengan benar, nanti kerjaan satu bakal clash dengan kerjaan lainnya yang nanti bakal menimbulkan chaos saat development. Seperti itu. Kalau microservice tentunya ada keuntungan lainnya juga, lebih resilient ya. Jadi service satu mati, yang lainnya masih hidup gitu. Kayak gitu aja. Oke, mungkin kasih, Kang. udah cukup ya Kang Abdina. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Terus kita lanjut ini. Coba ada satu orang lagi ini yang raise hand. Yang lain nggak ada yang mau. Oh, ada lagi ternyata. Oke, ini yang Kang Raihan dulu ya yang bertanya. Boleh Kang Raihan on mic. Halo? Oh, nggak jadi ya? Halo, tes. Oh, ada nih jadi. Oh, ada ternyata. Oke, boleh Kang Raihan. Enggak. Oke, selamat malam Kang Esa. Izin Selamat malam. bertanya. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama Kang, sebagai mahasiswa nih atau mungkin ketika nanti akan lulus, gimana sih kita caranya memulai sebagai freelance, sebagai web developer? Apakah kita harus banyakin portfolio dulu atau pengalaman kerja dulu?
Nah, untuk yang kedua, apakah kita perlu belajar AI ML, AI machine learning, mengingat ChatGPT semakin powerful dan khawatir sedikit khawatir mereplace programmer ya. Dan kalau iya, mulai belajarnya itu dari mana, Kang? Ya, gitu aja sih, Kang. Oke, aku coba jawab ya. Jadi pertanyaan pertama dulu, tadi untuk memulai freelance ya dari mana dulu, dari banyakin pengalaman dulu atau buat portofolio dulu. Menurutku itu hal yang sama, karena portofolio itu adalah pengalaman juga, pengalaman saat membuat project sesuatu. Cuma yang mau aku tambahkan mungkin adalah tadi ya, sebenarnya buat portofolio itu baik sekali, bagus banget. Mau di awal karir, mau di tengah karir, mungkin di akhir karir kalau kalian ke depannya udah tahu pengen pensiun ya udah nggak terlalu penting ya sebenarnya. Kecuali kalian pengen ninggalin legacy mungkin ya, itu penting. Tapi kalau di tengah karir, di awal karir penting banget. Satu hal, saran aku sih ya udah kalau saat buat portofolio, make sure orang-orang tahu kalau kalian lagi buat itu, ini mau kayak gimana hasilnya, ini pakai tech apa aja. Kalian sombong-sombongin aja lah portofolio itu nanti bakal sangat ngebantu kalian kalau tadi freelance mungkin dapetin klien pertama, ataupun nanti saat interview job pertama, ataupun nantinya di di saat transisi perpindahan job. Ini real ini ya, real real experience dari aku sendiri. Ada suatu job di mana aku kayaknya keterimanya karena memang side project aku gitu, dari apa yang aku buat gitu, instead of apa yang sebelumnya aku kerjakan di company sebelumnya. Jadi ya itu, dan ya itu yang paling penting adalah ya udah show what you've done, what you're working on to the world aja, kasih tahu aja. Tidak ada faedahnya disembunyikan kalian sedang ngerjain sesuatu atau portofolio itu. Jadi lebih baik kalau portofolio atau side project ya udah sekalian share aja. Mungkin bermanfaat bagi yang lain juga ya. Ya buat side projectnya bermanfaat tentunya ya, jangan yang near faedah ya. Terus sorry, yang kedua apa tadi? AI ya? AI machine learning ya? Iya, Kang. Oke. AI machine learning. Sebenarnya ini salah satu hal yang aku pengen pelajarin juga. Jadi kalau aku lihat ada dua ya, ada percabangannya ada dua ya, yang machine learningnya AI yang benar-benar kalian buat model harus ngerti equation dan apa-apanya. Yang kedua sebenarnya yang lebih simpel yaitu applied AI-nya. Yaitu kayak mungkin kalau sekarang kayak AI engineer kayak gitu. Menurutku ini bakal ngubah banyak hal. Jadi sebagai catatan, aku sudah setahun mungkin ya subscribe Copilot, GitHub Copilot, dan itu sangat nggak ya lumayan lah kalau saat sekarang, karena aku pun masih limited ya, karena di berbagai company ada policy untuk tidak pakai itu seperti itu. Tapi kalau di pekerjaan lain ini cukup membantu, terutama untuk hal-hal yang aku tidak tahu tadi, seperti misalnya aku lagi pengen moodnya lagi pengen ngebuat tadi micro front end, gimana implementasinya ya. Kalau pakai AI lebih mudah banget, lebih streamline banget, walaupun kadang-kadang ada yang salah ya, tapi kalau salah ya udah tinggal di situ research lebih dalam aja. Jadi kalau haruskah belajar atau tidak, menurutku yang ke depan kalau kemarin kan Web3 atau blockchain itu kayak hype ya. Kalau menurutku AI sih bukan hype sih. Jadi memang ke depannya machine learning ini ataupun applied machine learning ini bakal stay and grow. Jadi kalau mau belajar ya go ahead. Banyak juga kok ada kemarin pas di Maranatha juga ada dosen yang bukan bidangnya di sana tapi lagi belajar sana. Jadi ya go ahead belajar. Oke, Kang. Terima kasih atas jawabannya. Sangat mencerahkan. Lagi malam tapi.
Garing banget sih jokes bapak-bapak ini. Ya, next. Soalnya kan ini ada 3 orang lagi dan karena waktunya juga udah mepet ya, jadi pertanyaannya dicukupkan buat 3 orang ini ya terakhir. Siap. Selanjutnya ke Kang Salman Hamdani. Boleh Kang Salman on mic? Ya, halo. Halo, Kang. Halo. Jadi gini, Kang. Saya kan sedang tertarik di bidang mobile development, tapi masih ada satu halangan untuk saya masuk ke sana. Saya bingung ini harus milih cross platform atau native development. Mungkin bisa dikasih pencerahan, Kang. Terima kasih. Oke. Saya udah tahu kalau mobile pasti jawab pertanyaannya kali ini. Kalau untuk yang trennya. Jawabannya simple. Demand untuk native masih banyak, tapi demand untuk cross platform terutama Flutter itu growing, terutama di agency dan di startup baru. Karena apa? Karena HPP-nya, COGS-nya atau modal untuk buat aplikasinya lebih murah daripada native, seperti itu. Tapi untuk existing company yang sudah besar dan sudah pakai native, mereka bakal stay tetap pakai native karena untuk transisi ya mungkin kayak tadi migrasi ya bakal multi-year roadmaps. Mereka sudah punya pros-nya yaitu performance dan availability of new feature, dan ini sebagai aku tahu beberapa company, bukan beberapa ya, ada company besar juga yang beberapa company yang sudah mencoba migrasi dari native ke Flutter, tapi mereka back down dan nggak jadi untuk migrasi itu, seperti itu. Jadi nggak ada yang salah, menurutku dengan adanya new paradigma, web front end pakai React, Reactive, Vue sama terus Svelte, semuanya sama kayak gitu. Mobile juga sama, iOS Swift UI, Android Native, Jetpack Compose, Flutter ya Flutter, Being Flutter, React Native tentunya React kan ya, berarti udah sama. Transisi antara semua itu, antara yang front end itu menurutku dikit banget, apalagi kalau udah tahu semua konsep di awal dan fundamentalnya udah tahu, transisi mau pindah-pindah situ tuh dikit banget. Cuma ya tadi konsiderasinya berarti di demand-nya mungkin kalau kamu mau fokusnya mungkin ke startup baru, lebih tertarik ke new startup ataupun ke agency yang awal-awal ataupun proyekan tuh lebih banyak sekarang Flutter menurutku ya, apa yang aku lihat, menurutku ya tadi ke Flutter. Tapi kalau untuk mau yang ke existing company yang udah besar mungkin seperti tadi Gojek, GoTo ya, pakai native itu. Bahkan GoTo pun ada Flutter-nya sebenarnya yang GoPay applications ya kan ya. Jadi ya, there is no wrong answer, only choices. Gitu aja. Oke, Kang. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya, Kang Ismail Nur Alam. Enggak, boleh on mic. Ya, terima kasih waktunya. Kang Esa mau tanya, dengan zaman sekarang ya, ngelihat programmer itu udah terspesialisasi, yang mana front end, yang mana back end, yang mana yang sebagai infrastruktur gitu. Nah, apakah full stack developer itu masih diperlukan di zaman sekarang? Itu aja. Oke, Mas Ismail, aku langsung jawab aja ya. Ini tadi sebenarnya udah aku mention di slide-ku, di mana sebenarnya full circle ya jadinya. Jadi yang dulunya asalnya ya tadi kayak Riva tadi mungkin satu orang untuk semua yang berbau IT, yang berbau tech sama satu orang, terus sekarang spesialisasi, dan sekarang sebenarnya balik lagi, ada kayak beberapa hal balik lagi. Kenapa balik lagi? Ya karena beberapa hal pastinya ya, nggak cuma satu hal ya. Cuma yang pastinya tadi kalau untuk
web front end jadi banyak framework yang apa namanya ngebuat seakan-akan si full stack ini lebih simple ya, kayak kalau di web front end udah ada Next.js, ada Remix, ada apa lagi Astro kalau nggak salah, Flash, banyak lah pokoknya yang dimana full stack itu mudah gitu, dan demand-nya pun sekarang banyak. Why? Ya karena ya itu Pak, cost lagi, jatuhnya ke HPP lagi kan tadi apa namanya modalnya, karena nge-hire satu orang lebih murah daripada nge-hire 2 orang kan kayak gitu. Seperti itu aja jawabannya. Oke. Boleh satu lagi, maaf. Gimana Riva? Boleh nggak? Kasih nggak? Boleh. Oke, silakan. Iya. Sebentar, ini sebenarnya agak ganjal juga yang terkait kasus sekarang. Ini nggak tahu bahasanya tepat nggak ya di sini, terkait masalah tech winter di banyak perusahaan. Kayak banyak tuh IT yang mungkin banyak yang lay off dari perusahaan tersebut karena masa-masa tech winter. Nah itu kira-kira mungkin dari kita yang mau belajar nih dan mau terjun di dunia pekerjaan IT, sikap kita bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Itu aja. Terima kasih. Oke. Ini menarik. Sebenarnya aku pun tidak punya hard opinion ya terhadap, atau strong opinion terhadap tech winter ini. Cuma yang aku rasakan, untungnya kemarin kan aku masih employed ya sampai Oktober kemarin sebenarnya, dan itu pun keluar karena on choice kan ya. Tapi memang yang aku rasakan kalau dulu itu pas sebelum pre pandemi dan awal pandemi itu recruiter tuh kayak laler gitu ya, jadi langsung pas lagi di hiring aja langsung banyak gitu ya, apalagi pas udah keluar open to work di LinkedIn langsung tuh banyak. Tapi kalau sekarang nggak ada gitu. Di aku masih ada, cuma kayak apa namanya offernya tuh unik. Jadi antara harus relokasi lah ke suatu tempat atau ke luar negeri, di sana bisa remote katanya, bisa WFA tapi harus relokasi ke sana. Ada juga yang apa namanya kayak kontrak apa tuh yang kalau sama QB kontrak darah ya apa namanya, pokoknya kontrak stay 2 tahun, ada yang kayak gitu. Jadi ya lumayan memang kondisinya beda ya sama pre-COVID atau awal COVID gitu ya, dimana memang banyak banget gitu. Tapi ya tadi aku nggak punya strong opinion. Kalau ada orang yang bilang, dan sekarang pun sebenarnya lagi confusing karena apa? Sekarang tuh kalau dilihat lagi hiring tuh mulai banyak lagi, tapi layoff pun masih berjalan. Itu yang agak aneh. Jadi apa sebenarnya terjadi? Aku pun tidak tahu ya, karena tidak terlalu ini. Cuma ya tadi katanya ada sebagian orang yang memprediksi bahwa di Q1 atau Q2 2024 mulai kembali seperti semula demand-nya. Ada juga yang berpendapat bahwa this is the new normal gitu ya, cari kerja dimanapun susah gitu. Ya udah kayak gini normalnya gitu. Ada yang beropini seperti itu gitu. Kalau aku nggak punya strong opinion, tapi opinionku bahwa demand akan kembali seperti semula, tapi semulanya beneran semula. Jadi ya kalau mau kerja software engineer ya udah masuk kantor bos gitu. Harus apa namanya kompensasinya pun mungkin tidak sebesar yang sebelumnya mungkin. Jadi bakal agak sama. Jadi sedikit cerita aja, dulu awal memulai karir tuh kompensasi itu maksudnya gaji ya, gaji dan lain-lain lah. Itu di bawah UMR jadinya ya. Tapi yang terakhir tuh udah itu udah enak banget lah, sudah kayaknya 1 kali gaji bisa hidup 4 bulan atau 5 bulan atau 3 bulan lah, 3 bulan minimal, nggak ngapa-ngapain gitu. Bisa buat gaji itu bisa buat itu. Jadi ya kayak gitu. Perbedaannya memang jauh banget dari awal karir sampai itu. Ya mungkin nanti kita bakal balik ke tengah-tengahnya aja sebelum yang enak banget ya, mungkin ya kalau menurut opininya. Jadi kompensasinya masih cukup oke, masih besar, tapi tidak sebesar yang kemarin yang lagi doesn't make sense sih kemarin, soalnya kayak rebutan gitu ya. Seperti itu sih. Baik Kang, terima kasih.
Oh sorry, Oke, kita lanjut mau sedikit nambahin. Tadi kalau demand tetap boleh. ada, tapi yang menarik ini sama yang kemarin yang tadi menarik adalah demand dari luar makin banyak. Jadi kayak sekarang company yang dari luar yang offer relokasi itu lebih banyak daripada sebelum pandemi. Kalau menurutku ya, kalau dari aku sendiri. Jadi ya kalau yang memang punya cita-cita kerja di luar negeri, oke banget sebenarnya sih untuk masuk ke software engineering ini. Gitu. Oke, Kang Ismail, udah cukup kan? Udah cukup, terima kasih. Oke, kita lanjut ke penanya terakhir. Ini dari Kang Dwitio Ahmad. Udah kan, Mike? Halo, selamat malam Kang Esa. Selamat malam. Saya ingin bertanya Kang, apa saja ya tantangan yang dihadapi ketika ingin membuat sebuah startup? Itu aja, terima kasih. Ini setelah sekali pertanyaannya Kang Dwito. Jangan ditanyakan kepada saya. saya oke. Gimana ya sebenarnya aku jadi susahnya bukan susah dalam hal susah membuat startup ya, tapi saya tidak punya kompetensi untuk menjawab ini sebenarnya. Jadi saya ini orang yang simple. Jadi kalau dalam meme saya ini yang lebih prefer ternak lele ya, tapi ternak lele terlalu ribet sih. Mungkin saya mau jual nasi goreng saja sebenarnya. Jadi buat startup itu lumayan ribet ya. Dan saya punya pengalaman sebenarnya join di kayak early startup yang masih early investment banget. Kita cuma satu tim cuma ada 5 orang atau 4 orang kalau nggak salah, lupa lagi. Tapi ya memang kalau di startup awal ya tough untuk apa namanya ya tadi kalau challenge-nya banyak banget challenge-nya kan. Startup awal-awal user market fit ya, itu untuk penjalanan itu sangat challenging sebenarnya, apalagi di sekarang ya mungkin yang sudah banyak saingan dan lain-lain, tetapi tetap ada apa namanya peluang sih tetap ada. Jadi mungkin itu Mas Duito, aku tidak berkompetensi untuk menjawab ini, cuma dari pengalamanku yang kemarin sih mungkin ya kalau mau buat startup kita harus sangat-sangat adaptif dan sangat agile. Dalam artian lain kalau mau pivot mungkin harus pivot, aku juga nggak tahu, dan itu nggak cocok untuk kayak orang yang apa namanya butuh kayak North Star metric ya, atau metrik yang pasti aja. Ya seperti itu challenge sih. Jadi mungkin dari nggak semua orang cocok untuk itu, termasuk aku sepertinya. Tapi aku tidak bisa menjawab challenge apa saja yang susah. Tapi itu susah. Tapi aku tidak berniat mendiscourage ya Mas Dito. Silakan kalau ini banyak yang sukses, masih banyak yang sukses. So ya, go ahead. Oke Kang, makasih. Sorry tidak bisa menjawab. Kembali dirimu, Rifa. Oke. Pertama Kang Esa masih ingat kan siapa aja yang bertanya? Tadi kan ada 7 orang ya yang bertanya. Bentar, ini aku coba screenshot, ini kayaknya yang di screen aku ini semua yang bertanya. Buat apa emang ya? Nah, tadi di chat tuh saya udah bilang kalau yang bertanya tuh bakalan ada hadiahnya. Nah, hadiahnya ini yaitu token decoding 30 hari yang totalnya tuh 1,5 juta. Dan ini tuh bakalan dikasih ke dua penanya terbaik menurut Kang Esa. Jadi tolong Kang Esa boleh dipilih mungkin siapa yang menurut Kang Esa benar-benar wow. Ini tadi kalau bilang dari awal saya sudah mengingat. Saya tidak reliable sebenarnya. Tapi tadi ada satu pertanyaan yang membekas, ada yang pertama yang tentang micro front ends. Itu menurutku bagus banget. Tadi
Renald ya kalau nggak salah ya. Oke, benar ya, Renald. Kang Renal. Halo. Halo. Kedengeran nggak suaranya? Yes, kedengeran. Jadi tadi Kang Renald, terus, oh my God, aku sampai lupa pertanyaan apa aja. Mungkin kita aku sampai lupa pertanyaannya apa aja. Mungkin tadi yang paling aku ingat mungkin pertanyaan yang tadi aja yang mobile ya, yang dia bingung apa namanya mau masuk ke apa. Sebenarnya itu pertanyaannya biasa aja sih menurutku, tapi yang aku ingat itu, yang lain aku kurang ingat, jadi mungkin itu gitu ya. Oke, Maaf. biasanya yang diingat tuh yang paling membekas, benar-benar jelek gitu biasanya, berarti ya. Oke, Yang tadi paling siapa saya yang relate mobile sih ya? sebenarnya, jadi ya itu. Kalau yang Renal tadi oke sih itu pertanyaan oke. Oke, yang pertama Kang Renal, terus yang kedua tuh yang bertanya tentang mobile tuh siapa ya? Tadi tuh seingat saya Kang Salman gitu ya? Salman kayaknya ya, kalau nggak salah. Betul gak? Ayo jujur loh. Aku tuh katanya, aku bener Salman Ya Kang Hamdani. Salman ya, yang tanya soal mobile. Wah, dia tahu saya orang mobile, langsung nanya mobile. Buat ini Iya, sepertinya. yang itu kan yang soal tertarik di bidang mobile developer Ya, ya? ya. Betul kan Kang Salman? Ayo mana? Betul. Betul. Oke. Oke. Selamat buat Kang Rena sama Kang Salman. Nanti hubungin tim dari GDSC Widya Tama ya. Buat hadiahnya. Wih, tumpeng gak nih? 500 lumayan. Oh, itu beneran loh, lumayan banget loh. Saya aja gak punya soalnya. Tuh kan, makanya aktif nanya. Nah, mungkin nanti di event-event selanjutnya nih. Pokoknya siap-siap nih. Pokoknya. Karena kan ini event ini disupport oleh Decoding juga. Jadi ada hadiahnya nih. Oke, yang lain nanti ditunggu ya pertanyaan selanjutnya biar dapat hadiah nih. Tapi harus benar, pertanyaannya harus bagus loh ya. Iya. Oke. Mungkin karena ini udah jam 9:10. Soalnya udah lebih sih ya dari rundown yang seharusnya. Kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman yang udah join, dan kita juga mau ucapin terima kasih buat Kang Esa Firman atas waktunya di malam hari ini. Thank you Rifa, thank you teman-teman GDSC. Oke, terima kasih. Dan di sini kita mau ngasih sesuatu buat Kang Esa. Buat kenang-kenangan juga. Ini sertifikat dari kami, sertifikat sebagai speaker di GDSC Widya Tama. Terima kasih atas ilmunya yang benar-benar wow banget. Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Ya pokoknya nanti teman-teman kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol lagi sama Kang Esa, mungkin nanti boleh di reach out aja di sosmednya ya Kang Esa ya. Yes. Oh ya, aku juga mungkin biar fun kayak kemarin pas di juara Android, yang gini aja deh, di LinkedIn kalau yang mau ada one on one untuk 2 orang connect terus sambil add note-nya Slebeo, nanti yang 2 pertama boleh kalau mau one on one ya, kalau tidak mau ya sudah, tidak udah add note, bisa one on one sama aku lah, kayak 1 jam gitu, ngobrol apa aja, mau curhat juga boleh, tentang percintaannya boleh. Jadi tinggal connect aja di LinkedIn terus add note Slebeo gitu. Tapi kalau udah yang connect mungkin langsung chat aja Slebeo gitu ya. Atau apalah mungkin lah yang aneh-aneh gitu. Istilah-istilah zaman sekarang apa sih? Oh, kalau Bandung ini ya well gitu ya. Well. Barudak well. Barudak well gitu. Jadi boleh kalau mau one on one. Waduh. Oke, siap. Tuh ada note ya dari Kang Esa Firman.
Nah, teman-teman juga nih, tadi kan udah diajakin buat connect LinkedIn. Boleh nih, share aja link LinkedIn-nya di chat meet atau di grup member, boleh tuh saling connect LinkedIn-nya biar makin rame connection-nya. Dan di sini kita udah di penghujung acara dan oh iya, satu lagi. Kita ada hadiah juga. Tapi syaratnya teman-teman bikin story kegiatan hari ini dan jangan lupa tag GDSC Widyatama sama tag Kang Esa Firman. Dan nanti bakalan diumumin di akun GDSC Widyatama buat pemenangnya. Yuk, jangan lupa ikutan. Nih masih ada satu lagi nih. Buat satu orang. Siapa tahu kan ada yang mau. Tumpangan nih. Yuk, ikutan ya. Jangan lupa ya. Terus jangan lupa juga ini tadi udah ada link absen yang dikirim sama Kang Demas. Jangan lupa absen ya, teman-teman. Jangan lupa isi link presensinya dan nanti jangan lupa juga isi feedback-nya. Oke. Tip dah. Karena kita udah malam juga dan pokoknya kita ucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah join sampai akhir, yang udah bertanya juga dan teman-teman banget pertanyaannya. Makasih udah ngerelain waktunya buat belajar di sini di malam minggu produktif ini. Dan selanjutnya kita adain sesi foto dulu ya. Maka teman-teman tolong on cam dulu semuanya sama tolong Kang Benny di stop dulu screen sharingnya. Oke, semuanya ayo on cam dulu. Ih, kok udah pada live ya? Padahal kita belum foto. Masa nggak pada mau masuk ke story Instagram sih? Ayo, ditunggu teman-teman. Ayo, masih banyak yang belum on cam. Ayo. Waduh, kameranya hilang. Ini beneran atau bercanda? Coba cepet ketemu ya. Kok lucu sih? Halo, ini masih banyak yang... Ayo dong, on cam dulu. Bentar aja buat dokumentasi. Masa nggak pada mau sih debut di GDSC Widyatama, di GDSC Widyatama gitu? Bukannya debut di sana. Oke, ini aba-abanya dari Kang Rendra ya. Siap, Kang Rendra? Ya, oke. Sebelumnya makasih Kak Rifa, juga mohon izin. Jadi buat teman-teman boleh sekali lagi yang belum on cam untuk segera on cam juga soalnya foto bersama mau dimulai. Jadi nanti kita ada 3 kali foto. Ikuti aba-aba hitung mundurnya. Sama karena ini Google Meet, jadi kalau mohon maaf kalau yang misalnya udah ada on cam tapi nggak masuk fotonya karena kan kalau di Google Meet cuma sampai 49 orang ya, nggak bisa slide-slide gitu, nggak kayak di Zoom. Oke, jadi buat pose pertama kayak biasa, pose GDC kayak gini. Nah, oke. Mana ya? Mana nggak ada Oh, satu Kang dua Rendra. tiganya nih? Halo, Kang Rendra. Sebentar ya. Sebentar ya. Punten teman-teman. Kayaknya ada sedikit masalah koneksi.
sorry, jaringannya tadi tiba-tiba putus. Maaf. Oke, gak apa-apa Kang. Ayo lanjut. Kita ulangi. Biasa pose gini dulu. Oke, lihat kamera. Siap. 3, 2, 1. Kayak lagi, takutnya ada yang merem. 3, 2, 1. Nah, buat pose yang kedua, boleh deh Kak Rifa pilih salah satu orang buat ngasih ide buat kita pose fotonya. Udah pose saya aja lah, berdoa pose saya. Oh, oke. Boleh. Boleh Kak. Doa. Nah, Sip. Yuk semuanya. mana 1, 2, 3-nya nih? Hilang lagi ya? Oh, ada lagi. Oh, ini ada lagi. Bentar kayak Kang Beni, halo. Atau Kak Rifa boleh? Kayaknya di aku jaringannya jelek, jadi nggak ke on cam semua yang sekarang. Kayak tadi. Oh, oke. Boleh? Boleh sama aku aja ya. Ya. Oke, mana gayanya? Siap. Oke. 1, 2, 3. Sip. Satu lagi ya. Takutnya ada yang belum siap. 1, 2, 3. Sip. Terus apa? Oke. Kayak satu lagi. Ada Udah. gaya apa lagi Kang Rendra? Atau udah? Iya. Buat ketiga, benda buat terdekat. kalian semua, ya betul, benda yang terdekat ya Kang. Cari salah satu benda yang dekat kalian, apa aja bebas, random. Yang penting sebelah kalian buat diajak foto bareng. Wih, ini aja biar tadi kan gamer kan ya. Wih, gokil. Bukan kaset sendiri padahal. Oke. Kang Rendranya nggak ada lagi ya? Ada. Mau sama saya lagi aja, Kang? Ya teh, soalnya masih abu-abu semua kalau di aku, foto profil doang. Yang Oke. semua. Ini kok jadi kayak makin dikit ya yang on cam-nya ya. Satu lagi dong, guys. Oke, siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Sip. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sip. Oke. Thank you. Oke. Terima kasih banyak. Pokoknya terima kasih banyak. Terutama buat Kang Esa. Thank you.